Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Demak, Bapak Dr. Andes Haji Joko Sutanto. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi DPRD, para ketua komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. Para bapak dan ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di ruang rapat paripurna, di ruang komisi, dan di ruang kantor masing-masing dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Demak, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda, dan para staf ahli Bupati yang hadir. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah atau yang mewakili. Yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita masih dapat bertemu di ruang rapat paripurna ini dan dimanapun saudara berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat dibuka perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan, menyebutkan rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota Dewan. Kami informasikan bahwa anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 31 orang. Dan sesuai dengan peraturan tatip, maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-40 masa sidang ketiga tahun 2020 dengan acara jawaban DPRD atas pandangan umum Bupati Demak terhadap 2 raperda usulan DPRD Kabupaten Demak, yaitu raperda tentang penanaman modal, yang kedua raperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati Demak tidak dapat hadir secara pribadi dalam rapat paripurna pada malam hari ini dikarenakan kegiatan kedinasan di Semarang yang tidak bisa diwakilkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara Bupati telah menugaskan Wakil Bupati untuk menghadiri rapat paripurna ini sesuai dengan Surat Bupati Demak nomor 188.3/1937/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal penugasan Wakil Bupati untuk mewakili rapat paripurna DPRD. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, setelah Saudara Bupati Demak menyampaikan pandangan umumnya terhadap raperda usulan DPRD pada rapat paripurna ke-38, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam surat keputusan Badan Musyawarah nomor 9 tahun 2020 tentang jadwal kegiatan DPRD Demak tahun 2020. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2020 merupakan agenda rapat paripurna jawaban DPRD atas pandangan umum Bupati Demak terhadap 2 raperda usulan DPRD Kabupaten Demak. Selanjutnya akan dibacakan jawaban DPRD atas pandangan umum Bupati Demak terhadap 2 raperda usulan tersebut yang akan disampaikan oleh pimpinan Bappeperda DPRD Kabupaten Demak. Untuk itu kami mengharap kepada segenap hadirin untuk dapat mendengarkan dengan seksama. Yang terhormat pimpinan Bappeperda DPRD, kami persilahkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, jawaban atas pemandangan umum Bupati Demak
terhadap 2 ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Demak pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak tahun 2020 tanggal 20 Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, pimpinan alat kelengkapan Dewan, serta teman-teman anggota DPRD Kabupaten Demak yang berbahagia. Yang kami hormati Saudara Bupati Demak dan Saudara Wakil Bupati Demak. Yang kami hormati unsur Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati staf ahli Bupati dan asisten Sekretaris Daerah. Yang kami hormati Kepala Badan, Dinas, Instansi, Bagian, Camat, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahim di tempat ini dalam forum rapat paripurna Dewan yang mulia. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita hadir di forum rapat paripurna ini dan masyarakat Kabupaten Demak senantiasa istiqomah menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan, serta mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD Kabupaten Demak dan seluruh anggota yang telah menjadwalkan dan berkenan menghadiri sidang paripurna DPRD dengan acara jawaban atas pemandangan umum Bupati Demak terhadap 2 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut. A. Ranperda tentang penanaman modal. 1. Ketentuan dasar hukum mengingat angka 4 agar dapat disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan akan kami tindak lanjuti di dalam Pansus. 2. Ketentuan dasar hukum mengingat angka 10, yaitu Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal dapat dihapus karena sudah dicabut dengan dasar hukum mengingat angka 13, yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu akan kami tindak lanjuti dalam Pansus. 3. Ketentuan pasal 1 angka 2 agar dapat diganti menjadi pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom akan kami tindak lanjuti dalam Pansus. 4. Ketentuan dalam pasal 3 ayat 3 menyebutkan singkatan RUPM, namun dalam ketentuan umum pasal 1 tidak ada uraian pengertian dari RUPM. Mohon dapat ditambahkan pengertian tersebut, akan kami tindak lanjuti dalam Pansus. 5. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 angka 3, maka perlu adanya penambahan materi muatan berupa bagian yang mengatur mengenai kebijakan penanaman modal skala daerah. Mohon dapat ditambahkan. Terkait dengan hal tersebut di atas tidak perlu dimasukkan ketentuan pasal 5 ayat 1 angka 3 karena sudah dijabarkan pada ayat 2 pasal 5. Untuk itu penjabarannya sudah digabungkan. 6. Pada bab 3 judul bagian ke-8 yaitu pengelolaan data dan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik, namun dalam ketentuan pasal 5 ayat 2 tercantum pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Mohon agar diperhatikan konsistensi penyebutan materi muatannya, akan kami tindak lanjuti dalam Pansus. 7.
Berkaitan dengan ketentuan pasal 14, mohon dapat disesuaikan dengan ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitasi penanaman modal. Berkaitan dengan hal tersebut akan kami sesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 8. Dalam ketentuan pasal 24 menyebutkan singkatan PTSP, SKPD, dan SPPC, namun dalam ketentuan umum pasal 1 tidak ada uraian pengertian PTSP, SKPD, dan SPPC. Mohon dapat ditambahkan pengertian tersebut, akan kami tindak lanjuti dalam pansus. 9. Berkaitan dengan pemandangan umum angka 7, maka dengan telah diberlakukannya online single submission atau OSS, maka pelayanan perizinan sudah tidak lagi menggunakan SPPC. Mohon dapat disesuaikan dengan regulasi yang ada. Substansi yang diatur akan menyesuaikan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang online single submission. 10. Terkait dengan pasal 31 disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada penanam modal. Jawaban kami sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi ditambah dengan Raperda Inisiatif tahun 2021, maka pelaksanaannya akan diatur dalam perda baru nantinya. Namun dalam Raperda ini hanya mengamanatkan untuk pemberian insentif berupa kemudahan sesuai amanat PP 24 tahun 2009. 11. Terkait dengan pasal 32 ayat 2 tercantum kata badan. Siapakah atau apakah yang dimaksud dengan badan? Badan yang kami maksud adalah sebuah badan atau lembaga yang dibentuk oleh bupati yang menangani hal-hal secara teknis yang berkaitan dengan penanaman modal. Pembentukan badan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka menjadi kewenangan dan keputusan bupati. B. Raperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. 1. Ketentuan dasar hukum mengingat angka 5 agar dapat disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan akan kami tindak lanjuti dalam pansus. 2. Ketentuan dasar hukum mengingat angka 9 agar dapat disempurnakan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak tahun 2011-2031 akan kami sempurnakan di dalam pansus. 3. Ketentuan pasal 1 angka 2 agar dapat diganti menjadi pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom akan kami tindak lanjuti dalam pansus. 4. Ketentuan pasal 1 angka 3 agar dapat diganti menjadi bupati adalah Bupati Demak akan kami tindak lanjuti dalam pansus. 5. Ketentuan pasal 1 angka 5 agar dapat diganti menjadi perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah akan kami tindak lanjuti dalam pansus. 6. Dalam ketentuan pasal 5 ayat 2 agar disempurnakan menjadi dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bupati membentuk tim penataan dan pemberdayaan PKL akan kami tindak lanjuti dalam pansus. 7. Dalam ketentuan pasal 8 ayat 6 agar disempurnakan menjadi ketentuan mengenai lokasi binaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat 1
diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati. Pada prinsipnya kami setuju, akan kami tindak lanjuti dalam pembahasan di Pansus. 8. Dalam ketentuan pasal 9 ayat 6 agar disempurnakan menjadi ketentuan mengenai lokasi larangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati, akan kami tindak lanjuti dalam pembahasan di Pansus. 9. Dalam ketentuan pasal 11 ayat 2 agar disempurnakan menjadi ketentuan mengenai identitas pribadi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati. Terima kasih tanggapannya dan akan kami tindak lanjuti dalam Pansus. 10. Dalam ketentuan pasal 18 menyebutkan PKL lama dan PKL baru. Terima kasih tanggapannya dan akan kami tindak lanjuti dalam Pansus. 11. Dalam ketentuan pasal 30 ayat 5 agar disempurnakan menjadi ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati. Terima kasih tanggapannya dan akan kami tindak lanjuti dalam Pansus. 12. Terkait dengan ketentuan pasal 48 telah menjamin kepastian hukum, namun berkaitan dengan pandangan umum Bupati tersebut, kami mempertimbangkan bahwa sudah jelas dan juga telah kami atur dalam bagian pasal 45 terkait status izin. Akan tetapi berkaitan dengan hal-hal yang lain tentunya diharuskan menganut dalam norma-norma yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah ini jika telah disahkan. Sehingga ketentuan pasal 48 tersebut sudah jelas dan tanpa perlu ditambahkan ketentuan penutup yang mengatur status seluruh peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2004 tersebut sebagaimana masukan yang telah disampaikan Saudara Bupati. 13. Terkait dengan klausul tanda daftar usaha atau TDU PKL, maka kami menyarankan agar klausul tersebut dapat dihapus dan diganti dengan klausul atau nama yang lain. Hal ini dikarenakan klausul TDU PKL merupakan klausul perizinan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan pemberdayaan pedagang kaki lima yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang pencabutan bidang usaha mikro kecil menengah. Akan kami tindak lanjuti dalam Pansus. Terkait dengan adanya layanan perizinan bagi PKL, maka kami menyarankan agar dapat mewujudkan dalam bentuk SIUP mikro yang diperoleh di kecamatan dan dikeluarkan oleh camat melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau PATEN. Terima kasih atas tanggapannya dan akan kami tindak lanjuti dalam Pansus. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, demikianlah jawaban singkat 2 ranperda yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan pada tahapan pembahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Secara pribadi kami sampaikan bahwa kepada Saudara Bupati, kami tunggu kelak kalau menanggapi raperda inisiatif DPR, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan yang substantif dan tidak hanya mengacu kepada aturan di dalam peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Bapemperda yang telah menyampaikan jawaban DPRD atas pandangan umum Bupati Demak terhadap 2 raperda usulan DPRD yang berupa pendapat, saran, masukan, dan semoga menjadi sumbang saran pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian dalam membahas raperda usulan DPRD. Hadirin rapat DPRD yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar.
kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna pada malam hari ini. Dan akhirnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-40 masa sidang ketiga tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara jawaban DPRD atas pandangan umum Bupati terhadap 2 raperda usulan DPRD kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.